Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, saya akan menyampaikan pada kesempatan ini tentang latar belakang kenapa surat Al-Qadr itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus penjelasan tentang jackpot, tentang hadiah terbesar di bulan Ramadan, yaitu turunnya malam 1000 bulan. Apa sejarahnya, kisah di balik turunnya surat Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, al-ayah. Seperti ini kisahnya tentang kenapa surat Al-Qadr atau malam 1000 bulan itu ada, malam Lailatul Qadar itu ada. Apa sebabnya? Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa malaikat Jibril telah bercerita. Kata Ibnu Abbas, ya tentu saja yang bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu malaikat Jibril menceritakan dulu ada seorang namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini dia berperang melawan orang kafir selama 1000 bulan. Itu yang kemudian di dalam surat Al-Qadr itu ada khairum min alfi syahrin. Malam 1000 bulan itu lebih baik, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini awalnya turun Lailatul Qadar itu karena kisah ini, karena sejarahnya seperti ini. Jadi dulu ada seorang ulama yang namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini dia berperang melawan orang kafir selama 1000 bulan atau 83 4 bulan, hampir 84 tahun. Dia hanya bersenjatakan ekor onta atau jenggot onta. Jadi senjatanya seperti itu. Tapi ketika dia sabetkan itu yang namanya jenggot onta, maka orang-orang kafir itu puluhan bahkan ratusan itu bisa tewas karena saking saktinya ulama yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Nah, tapi sayangnya Sam'un Al-Ghazi ini dia luar biasa. Dia makan minum juga dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah. Dia minumnya hanya dari gigi saja. Dari gigi gusinya itu dia keluar air, dia rasa hausnya hilang. Lantas dia kalau makan, dia keluar daging, dagingnya itu dimakan, dia langsung kenyang. Itu ya semacam karomah dari Allah. Atau kalau para rasul kan namanya mukjizat. Kalau para ulama karomah, itu karomah dari Allah, kasih sayang dari Allah, keutamaan dari Allah. Sam'un Al-Ghazi itu makan minum saja sudah terjamin dari dirinya, saking saktinya orang. Dan senjatanya itu menggunakan jenggot onta. Ketika disabetkan,
orang-orang kafir pada mati. Itu berperang sampai 1000 bulan atau 4 bulan. Lalu bagaimana selanjutnya? Ternyata istrinya itu bukan orang muslim. Istrinya bukan orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, tapi orang kafir. Lah terus gimana? Ternyata para penggawa, orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa ingin membunuh orang-orang kafir, orang-orang kafir lawannya muslim. Dia ingin membunuh Sam'un Al-Ghazi ini, gimana caranya? Dia sudah berperang memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan. Gimana caranya agar orang ini bisa mati? Lantas sama para pembesar-pembesar kafir ini akhirnya bikin perlombaan. Siapa yang bisa membunuh Sam'un Al-Ghazi akan dikasih hadiah yang sangat besar. Nah, tertarik dong istrinya. Nah, istrinya dibisikin, gini, gimana caranya agar suami kamu terbunuh? Nanti hidup kamu terjamin. Saya jamin, kamu mau minta apa pasti saya kasih. Kalau sekarang sih mau minta uang miliaran, mau minta pesawat, mau minta apapun akan dikasih. Lalu seperti apa? Lantas baru istrinya ini yang orang kafir ini beraksi. Malam-malam Sam'un Al-Ghazi sedang tidur, itu diikat kakinya diikat, kaki kanan diikat, kaki kiri diikat, tangan kanan diikat, tangan kiri diikat, dan lehernya juga diikat. Jadi pas bangun kaget kan Sam'un Al-Ghazi. Pas bangun, lah ini kok tangan saya diikat, kaki saya diikat, leher saya diikat, siapa nih yang ikat? Kata istrinya, saya. Kok kamu ngaku? Iya, saya. Dia bilang gitu. Kenapa diikat? Saya hanya ingin mencoba kesaktian Mas Sam'un Al-Ghazi ini. Sam'un Al-Ghazi hanya bilang Bismillahirrahmanirrahim, langsung kretek, putus itu semua tali yang mengikat tangan dan kakinya. Selesai, seperti biasa lagi. Dia berperang lagi, melawan orang kafir lagi. Terus ditegur lagi sama para pembesar kafir tadi. Gimana? Apakah sudah mati Sam'un Al-Ghazi? Bilangnya belum. Ternyata diikat pakai tali itu masih bisa diputuskan. Terus akhirnya gimana? Ya udah, kalau gitu pakai rantai. Akhirnya dicoba lagi. Nanti pokoknya diikat, setelah diikat nanti panggil kami. Tinggal WA saja atau tinggal telepon saja. Kami para penggawa, para prajurit dari orang kafir itu nanti akan membunuh Sam'un Al-Ghazi. Lantas yang keduanya ini pakai rantai, diikat tangan Sam'un Al-Ghazi pada saat tidur, tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanan, kaki kiri, tubuhnya, lehernya, semua diikat. Setelah diikat, terus bangun. Setelah bangun, kata Sam'un Al-Ghazi-nya, loh, saya kok diikat? Siapa ini yang ikat? Kata istrinya, saya mas. Kenapa lo ngikat saya? Mau bunuh saya ya? Kata istrinya, enggak, saya hanya ingin mencoba saja kesaktian Mas Sam'un Al-Ghazi. Kata Sam'un Al-Ghazi, ini sih gampang, tinggal saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, langsung putus rantai yang ada di kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, yang ada di tubuhnya, yang ada di lehernya, semuanya putus.
seperti biasa lagi, dia berperang lagi. Lantas yang ketiganya, ternyata Sam'un al-Ghazi ngaku, pokoknya tidak akan ada yang mengalahkan kekuatan saya, karena kekuatan saya ini dari Allah. Kekuatan saya itu ada di rambut saya ini yang panjang. Kalau rambut saya yang panjang ini dipotong, maka kesaktian saya akan hilang. Bilangnya gitu. Nah, istrinya baru kaget. Ternyata ini kuncinya. Ya udah, nanti tunggu. Kalau Bang Sam'un al-Ghazi ini lagi tidur, saya ikat lagi. Sam'un al-Ghazi tidur akhirnya, setelah dirayu, setelah ninabobokan oleh istrinya, lantas tidur dia. Sam'un al-Ghazi ini tidur, lantas dipotong itu rambut yang panjangnya sampai ke tanah itu, yang bermeter-meter sampai ya 2 meter 3 meter sampai ke tanah, itu dipotong. Lantas dipotong menjadi 8 untuk mengikat kakinya, mengikat tangannya, mengikat lehernya, mengikat tubuhnya, diikat pakai rambut yang panjang itu. Diikat semua. Setelah diikat semua, baru pas bangun Sam'un al-Ghazinya kaget. Loh, kok tangan saya, kaki saya, leher saya, tubuh saya kok diikat? Siapa yang ikat? Kata istrinya, saya Bang Sam'un. Kenapa diikat? Saya ingin mencoba kesaktian Bang Sam'un seperti apa, kata dia. Lantas apa? Lantas Sam'un al-Ghazi setelah dicoba tangannya, kakinya, tubuhnya, ternyata enggak putus seperti pada pertama dan kedua, waktu diikat pakai tali dan diikat pakai rantai, tidak putus. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya kasih tahu ke orang-orang kafir tadi untuk membunuh Sam'un al-Ghazi. Ternyata pas mau dibunuh, orang-orang kafir datang. Akhirnya Sam'un al-Ghazi minta sama Allah, ya Allah, kesaktian saya telah hilang karena rambut panjang saya sebagai tanda kesaktian itu ternyata dipotong sama istri saya yang orang kafir ini. Akhirnya lantas kata Allah, kamu minta apa? Saya minta ya Allah agar orang-orang kafir ini terbunuh dan saya bisa kembali lagi kesaktiannya. Akhirnya Sam'un al-Ghazi bismillahirrahmanirrahim, lantas Allah mengabulkan. Itu tangan, kaki, leher dan juga badannya, seluruh badannya yang diikat pakai rambut saktinya Sam'un al-Ghazi tadi, lantas bukan hanya putus rambut yang ada di tangan, kaki yang mengikatnya tadi, tapi rumah, gedungnya Sam'un al-Ghazi yang pada saat itu semuanya runtuh dan menimpa semua prajurit orang kafir tadi, termasuk istrinya, tertimpa reruntuhan bangunan itu dan semuanya mati. Dan Sam'un al-Ghazi kembali berdiri tegak dan kembali kesaktiannya lagi untuk bisa berperang dengan orang-orang kafir lagi. Itu latar belakang kenapa ada surat Al-Qadr dan kenapa ada Lailatul Qadar dan ada malam 1000 bulan. Itu kisah yang perlu saya sampaikan yang ada di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin tentang kenapa surat Al-Qadr diturunkan.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar yang pahalanya persis sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.